Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi kepada anak mengguncang institusi kepolisian. Tak tanggung-tanggung, tersangkanya adalah Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma. Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada 3 anak dan 1 orang dewasa. Fajar juga menyebarkan videonya ke situs porno Australia. Polisi menyebut telah memeriksa 9 saksi dan mengumpulkan barang bukti, antara lain 8 video kekerasan seksual. Dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa 1 baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap salah satu peristiwa kekerasan seksual yang melibatkan Fajar terjadi pada 11 Juni 2024. Ketika itu AKBP Fajar yang menjabat Kapolres Ngada menghubungi seorang perempuan berinisial F. AKBP Fajar meminta seorang perempuan berinisial F mencari anak di bawah umur. Kepada F, AKBP Fajar memberikan imbalan 3 juta rupiah. Setelah mencari, F kemudian membawa seorang anak berusia 6 tahun kepada AKBP Fajar yang telah memesan kamar di sebuah hotel. Di hotel tersebut, AKBP Fajar melakukan kekerasan seksual. Bukan hanya itu, dia juga merekamnya. AKBP Fajar kemudian mengunggah rekaman kekerasan seksual ke situs Dewasa Australia. Belakangan, kepolisian Australia menyelidiki asal-usul video dan kemudian menghubungi divisi Hubinter Polri. Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta AKBP Fajar dihukum maksimal karena kejahatannya sangat serius. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak menilai Fajar layak dijatuhi hukuman kebiri kimia sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tegas atas perbuatan kejahatan yang sangat serius ini, dan sebenarnya ini termasuk kejahatan yang luar biasa. Ancaman hukuman yang layak diterapkan menurut kami adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, itu terkait dengan hukuman kebiri kimia. Itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Dan yang sangat tepat adalah harus hukuman seumur hidup. Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Albertus Wahyu Rudanto menilai polisi harus mengevaluasi sistem pengawasan dan pemantauan personel. Sebab perwira polisi di level seperti AKBP Fajar yang telah menempuh berbagai pendidikan dan dianggap berprestasi justru melakukan perbuatan keji. Dan ketika dia kemudian menempati penempatan di wilayah lalu ikut Sesbim. Setelah Sesbim kemudian dia jadi Kapolres. Jadi berarti kan proses pemindahan karir dia ini dinilai bagus kan? Ya. Setelah jadi Kapolres lagi. Tapi kok melakukan ini berarti kan ada miss dalam proses pemantauan personil. Itu kita terlalu hanya melihat pada awal saja dan pada hal-hal yang sudah terjadi baru terkaget-kaget. Polisi harus memastikan kasus kekerasan seksual ini tuntas agar citra kepolisian tak semakin terbenam. Tim Liputan Kompas TV.